Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Senang bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara di pagi hari ini. Kita akan membuka hari kita dengan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui siaran The Messenger pada pagi hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati kita dan kita memanjatkan doa minta bimbingan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami, terima kasih Engkau sudah melindungi kami dalam istirahat kami semalam. Terima kasih untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan pada kami. Biarlah pada hari yang baru ini Tuhan, kami mengawalinya dengan merenungkan firman-Mu. Supaya firman-Mu itu yang selalu menjadi pegangan dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuntun jalan kami Tuhan, pegang tangan kami, supaya kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi biarlah kami selalu berjalan seturut dengan jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati renungan kami pada pagi hari ini, supaya Engkau sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami memohon hikmat-Mu, kekuatan daripada-Mu. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, renungan kita pada pagi hari ini akan saya bacakan dari kitab Injil Lukas. Ini adalah kisah yang sangat terkenal, Injil Lukas pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.
aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, saya yakin kita semua pasti pernah kehilangan barang atau kehilangan orang yang sangat kita sayangi. Dan ketika kita mengalami kehilangan semacam itu, hati kita merasa sangat-sangat sedih. Semakin kita menyayangi barang atau orang tersebut, maka kehilangannya akan membuat kita juga semakin sedih. Kita sedih misalnya ketika cincin yang diberikan sebagai hadiah oleh suami kita hilang, ketelingsut, kita nggak tahu ada di mana. Kita sedih ketika HP kita dicuri oleh pencopet saat kita jalan-jalan di mal, atau kita sedih ketika orang tua kita atau pasangan kita pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kisah yang diceritakan Yesus, saudara, dalam perikop yang tadi sudah kita baca, juga berbicara tentang masalah orang hilang. Menariknya, perikop ini dibuka dengan keterangan di ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Oh, ini adalah gambaran yang sangat-sangat indah. Siapa di antara kita yang akan mengatakan bahwa gambaran semacam itu adalah gambaran yang buruk? Loh, ini ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang dikatakan datang kepada Yesus untuk mendengarkan Yesus. Itu kan sesuatu yang indah sekali. Tapi yang menarik, keterangan yang begitu indah segera disusul dengan keterangan di ayat 2, bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan mengapa mereka bersungut-sungut? Dikatakan lebih lanjut, sebab ia, Yesus, menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini rupanya yang membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi bersungut-sungut dan marah pada Yesus. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa pemungut cukai itu memang merupakan satu dari 7 golongan pekerjaan tercela dalam masyarakat Yahudi saat itu, sebagaimana ditetapkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi itu pekerjaan yang dianggap kotor, tercela, najis. Kita tidak boleh dekat-dekat dengan orang semacam itu. Kemudian istilah orang berdosa dalam Alkitab Perjanjian Baru itu bukan istilah biasa atau istilah umum, tapi itu istilah khusus yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang memang dianggap tercela, yang berdosa dalam pandangan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ini sama seperti kalau kita di Indonesia ini punya istilah preman. Nah, kata preman itu kan tidak pernah konotasinya tuh positif, selalu negatif. Ya, atau kita akhir-akhir ini mendengar kata KKB, kelompok kriminal bersenjata. Nah, itu kan istilah yang selalu buruk artinya. Nah, itu juga sama. Kalau dikatakan orang berdosa, nah itu satu hal yang buruk sekali bagi orang-orang Yahudi saat itu. Nah, pertanyaannya, loh kenapa kok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bersungut-sungut ketika Yesus bergaul dengan orang-orang semacam ini? Nah, ini disebabkan karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mempraktekkan dan memberlakukan kepada semua orang Yahudi apa yang disebut sebagai politik kekudusan. Ini adalah sebuah aturan yang didasarkan atau diturunkan dari ayat-ayat dalam Perjanjian Lama seperti dalam Imamat 19 ayat 2 di mana disebutkan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu itu kudus. Nama Farisi itu berasal dari bahasa Persia parus yang artinya memang kudus. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini memang mempraktekkan politik kekudusan. Cuma sayangnya yang mereka pahami sebagai kekudusan itu sesuatu yang sempit dan dangkal sekali. Hanya terkait dengan persoalan kesucian fisik belaka. Nah, itu sebabnya kalau ada orang-orang yang misalkan tubuhnya dianggap tidak sempurna, orang buta atau orang yang lumpuh, orang
orang yang kena penyakit kusta. Nah, bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang itu artinya tidak kudus. Mereka tuh najis. Jadi kita harus menjauhi mereka, enggak boleh dekat-dekat dengan mereka. Demikian pula kalau ada orang-orang yang melakukan pekerjaan yang dipandang sebagai pekerjaan yang kotor, seperti para gembala, pemungut cukai. Nah, ini juga sama. Oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dianggap sebagai orang-orang yang tidak kudus. Oleh karena itu kita harus menjauhi mereka. Tapi justru karena itulah Yesus sengaja ingin mengoreksi pemahaman orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang kekudusan ini. Yesus memberikan penafsiran baru pada ayat-ayat seperti Imamat 19 ayat 2 dan ayat-ayat sejenisnya. Karena menurut Yesus, kesucian seseorang itu tidak ditentukan semata-mata oleh kesucian fisik dan bukan terutama masalah kesucian fisik, melainkan justru kesucian hati kita. Dan itu sebabnya dalam Injil Lukas 6 ayat 36, Yesus dengan tegas mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi bagi Yesus orang suci, orang kudus itu artinya adalah orang yang hatinya itu suci, kudus karena penuh dengan kemurah hatian. Itu tandanya orang yang kudus dan suci. Dan itu sebabnya juga Yesus pernah mengingatkan murid-muridnya, bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita itu yang menajiskan kita, melainkan apa yang keluar dari mulut kita. Kenapa? Yesus menjelaskan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Makanya Yesus tidak punya keberatan sama sekali untuk merangkul orang-orang yang dianggap berdosa, dianggap kotor oleh orang-orang Yahudi saat itu. Yesus membuka hatinya sedemikian lebarnya karena penuh dengan kemurah hatian. Nah, saudara-saudara, kita juga perlu bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita ini sudah punya sikap seperti Yesus, sehingga hati kita juga terbuka untuk siapapun juga. Seringkali saya rasa kita itu terlalu cepat menyimpulkan bahwa akar masalah di masyarakat dan di gereja kita itu adalah karena ada orang-orang yang jatuh dan hidup dalam dosa. Nah, ini benar. Tapi baru separuh benar. Ada persoalan lain yang juga sama seriusnya, bahkan mungkin lebih serius yang harus kita perhatikan. Karena akar masalah itu bukan karena ada orang yang berbuat dosa dan hidup dalam dosa, tapi juga karena ketika orang-orang ini mau kembali, kita tidak mau menerima mereka. Kita tidak mau merangkul mereka. Yang ada cuma penghakiman dan penyingkiran. Itu yang jadi masalah juga. Istri saya itu seorang pendeta. Dia aktif sekali melayani para narapidana Kristen di berbagai lembaga pemasyarakatan yang ada di Yogyakarta. Nah, dia pernah ngobrol dengan teman-teman yang membantu para ex-napi Kristen setelah mereka keluar dari penjara. Lalu ditanya sama istri saya, tantangan apa yang terberat yang dialami oleh para ex-napi Kristen ini yang sudah keluar dari penjara? Nah, jawabannya mengejutkan karena tantangan terbesar adalah bahwa mereka tidak diterima kembali oleh gereja asal mereka. Nah, ini kan menyedihkan sekali. Mereka keluar dari penjara mau kembali ke gereja, tapi gereja asalnya tidak menerima dan merangkul mereka. Dan itu sebabnya mereka juga banyak yang kemudian keluar dan cari gereja lain. Nah, mending kalau mereka sekedar keluar dan cari gereja lain, tapi sebagian dari mereka juga kemudian ada yang balik lagi ke dunia hitam. Karena ya gerejanya sendiri gak mau menerima mereka, jadi mereka kembali lagi ke teman-teman lama mereka. Karena di sana mereka diterima dengan baik. Nah, kalau orang-orang yang terhilang dan kemudian mau kembali, lu itu saja nggak diterima. Bayangkan kalau orang yang betul-betul terhilang di luar sana dan tidak mau kembali, lah kan boro-boro mereka kembali. Kita mencari mereka juga mungkin enggak, dibiarkan di sana.
Nah itu sebabnya saudara-saudara. Maka Yesus mengingatkan kita bahwa jangan-jangan kita pun juga mempraktekkan politik kekudusan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita itu merasa jijik, nyinyir, kita keras sekali pada orang-orang yang kita anggap penuh dengan cacat celah dan dosa. Kita merasa jijik dengan anak-anak muda yang sudah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Sehingga kita buat aturan yang begitu ketat supaya mereka mengaku dosa mereka. Kita merasa nyinyir pada suami istri yang tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kemudian bercerai. Kita penuh dengan penghakiman pada orang-orang yang kita katakan LGBT atau ODA, orang dengan HIV AIDS dan macam-macam yang lainnya. Namun kita enteng-enteng saja dengan hati kita yang penuh dengan prasangka dan kebencian pada orang-orang semacam itu. Nah saudara-saudara, dalam perikop yang sudah kita baca bersama tadi, Yesus mengajarkan supaya kita mengubah fokus pandangan kita, pusat perhatian kita. Jangan fokus pada cacat celah dan dosa seseorang. Tapi biarlah kita berfokus juga, memperhatikan juga hati kita. Apakah sudah penuh dengan kemurah hatian? Kalau kita lihat dalam perumpamaan domba yang hilang, kita mungkin bisa mengatakan, loh Pak itu kan dombanya memang nakal sehingga dia hilang. Betul ya, domba memang bisa saja hilang karena dombanya nakal. Nah tapi uang dirham yang hilang gimana? Lah kan nggak ada ceritanya dirham yang nakal. Uang dirham itu bisa hilang karena kita yang tidak menjaganya dengan baik. Jadi bagi Yesus persoalannya nggak peduli apakah ada orang yang hilang karena dia memang nakal atau ada orang yang hilang dari tengah kita karena kita yang tidak bisa menjaga dan merawatnya dengan baik. Apapun juga masalahnya, yang penting dan harus kita perhatikan adalah fakta bahwa mereka hilang. Mereka tidak ada bersama-sama dengan kita. Mereka tidak ada di tengah-tengah kita. Dan oleh karena itu kita harus pergi mencari dan merangkul mereka. Bagi Yesus yang penting itu bukan masalah kesucian fisiknya, tapi adalah hati kita harusnya penuh dengan kemurah hatian. Supaya hati kita tuh selalu terbuka untuk merangkul orang-orang yang hilang. Saudara-saudara, ada seorang guru agama yang pernah bertanya pada murid-muridnya, kalian tahu enggak apa tandanya kalau fajar itu sudah menyingsing? Wah, ada murid yang mengatakan, aku tahu guru, tandanya adalah kalau kita sudah bisa membedakan antara pohon kelapa dan pohon mangga. Tapi gurunya mengatakan, enggak, bukan itu jawabannya. Terus ada murid yang lain mengatakan, aku tahu guru, tanda bahwa fajar sudah menyingsing itu kalau kita sudah bisa membedakan kambing dari sapi. Tapi gurunya juga mengatakan, enggak, bukan itu. Wah, penasaran nih murid-muridnya. Lah terus apa guru tandanya kalau fajar itu sudah menyingsing? Si guru ini dan kemudian mengatakan, tanda bahwa fajar sudah menyingsing adalah kalau kita sudah bisa melihat wajah saudara kita. Jadi selama kita belum bisa melihat wajah saudara kita, termasuk mereka yang terhilang dengan jelas, dengan hati yang penuh dengan kemurah hatian tanpa prasangka dan kebencian, maka selama itu pula kita itu sebenarnya belum melihat fajar yang menyingsing. Hati kita masih gelap, belum ada pencerahannya. Dan oleh karena itu juga, maka kita perlu menyucikan hati kita terlebih dahulu. Membersihkan semua prasangka dan kebencian yang ada di hati kita. Supaya kita bisa melihat wajah saudara kita dengan jelas. Dan dengan demikian baru kita akan termotivasi, terdorong untuk mencari mereka dan merangkul saudara-saudara kita yang terhilang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kau sudah mengingatkan kami semua Tuhan, supaya kami tidak
hanya fokus pada cacat celah dan dosa seseorang. Tapi biarlah kami bisa melihat fakta bahwa ada orang yang tidak lagi berada bersama dengan kami. Saudara-saudara kami yang sudah terhilang. Tolong kami Tuhan, supaya hati kami dibersihkan dari semua prasangka dan kebencian. Biarlah hati kami Engkau penuhi dengan kemurah hatian, supaya kami terdorong untuk mencari dan merangkul saudara-saudara kami yang terhilang, siapapun dan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi pegangan dalam kehidupan kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami menyerahkan hari kami pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Amin.